Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sidang jamaah taklim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang insyaallah mulia. Dengan mulia insyaallah aman, semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, materi kajian pada pagi hari ini tafsir surat Ali Imran ayat 200, ayat yang terakhir. Surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200. Mari kita simak atau kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Niki semangat nggih. Ngajine semangat nggih. Nggih. Kita artosaken, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Sabarlah kamu sekalian. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran. Sabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Warabitu, dan siap siagalah kamu. Siap siaga, pasang kuda-kuda, siap. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menang, agar kamu beruntung, agar kamu jaya. Cetha mboten Bapak Ibu ayat niki? Saya memberi judul, memang saya sengaja sing rada angel. Musabarah dan murabatoh. Musabarah niku menguatkan kesabaran, sabar dan menguatkan kesabaran, memperkokoh kesabaran. Murabatoh niku siap siaga menghadapi musuh. Nah, makanya sebenarnya judulnya itu panjang Bapak Ibu judulnya. Tapi saya ringkas biar tidak jelas. Kalau judulnya panjang jelas. Tapi saya khawatir kalau judulnya panjang orang rungon ini mungkin mesti dipotong oleh Pak Gianto, terkesan atos teras. Jadi mestinya judulnya itu yang jelas, yaitu menguatkan kesabaran dan siap siaga menghadapi musuh-musuh Islam. Loh Pak Gianto, Pak Nasir merinding, mungkin merinding. Judulnya kok gitu ya? Jadi intinya itu kan sudah jelas Bapak Ibu, tanpa dibahas sudah jelas. Jadi perintahnya kita ini supaya sabar dan menguatkan kesabaran
Kalau dalam bahasa militer memperkuat ketahanan dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Kita harus siap siaga, pasang kuda-kuda gitu, siap menghadapi musuh-musuh Islam yang bahasanya Pak Nasir sudah pating celangap. Jadi musuh-musuh Islam sudah pating celangap pers Pak. Iya. Tema ini penting karena di sini tuh Madiun Bapak Ibu. Apa hubungannya? Iya, mriki Madiun Bapak Ibu. Madiun itu beda kali Boyolali. Lebih rawan mana kira-kira Bapak Ibu? Madiun, Mak. Sama-sama basis, Pak, sama-sama basis PKI. Ya, tapi yang terjadi ribuan ulama, ribuan kiai yang dibantai oleh PKI itu Madiun apa Boyolali? Madiun. Deg-degan nih. Dan ribuan kiai dibantai di Madiun oleh PKI tahun 48 itu. Ada Kiai Sulaiman, ada Kiai Husain, ada Kiai Yakaria, ada Kiai sinten boleh Nurun, enten Kiai Madiun banyak dibantai. Ya kalau kita nanti tidak hati-hati bisa jadi kiai-kiai berikutnya ada Kiai Nasir, Kiai Sugianto bisa dibantai ya, oleh musuh-musuh yang baru ya. Bisa jadi Bapak Ibu. Nah ini kewaspadaan kita, ketahanan kita harus ditingkatkan. Setuju Bapak Ibu? Ya, mari kita bacalah tafsirnya Pak. Ini saya membaca tafsir, saya ambilkan tafsir-tafsir yang tingkat dunia. Ini penting, saya hanya membaca saja ya Bapak Ibu. Rasa khawatir, rasa deg-degan lah. Kita waspada, mewaspadai corona dan juga mewaspadai bangkitnya PKI. Ya termasuk orang-orang kafir yang memusuhi Islam lah. Jadi zaman sekarang ini mah zaman mendekati global berkeyakinan, global beragama. Jadi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang ini semua agama bebas, semua keyakinan bebas, semua tata nilai bebas. Arep Islam karmu ora karmu, arep salat karmu ora karmu, arep ngaji karmu ora karmu, mendem karmu ora karmu. Tata nilai nanti akan bebas, keyakinan muncul lah. Kita tidak ada istilah nanti keyakinan lurus atau keyakinan sesat. Semuanya nanti bebas untuk berkembang, tinggal panjenengan bisa bertahan atau tidak, bisa waspada hati-hati atau tidak. Mpun napa dereng kira-kira Madiun. Di daerah Solo sudah banyak aliran-aliran kebatinan yang menurut kacamata kita sesat itu sudah berkembang. Mulai Pangestu dan Moloco dan Mogandul gak ada yang pengen. Itu muncul kembali bentuk-bentuk model-model keyakinan yang macam-macam. Nah, bagaimana nanti umat Islam bisa nggak bertahan ya dengan akidah yang lurus, ibadah yang lurus? Ini monggo kita nanti ini semuanya murabahah ini Bapak Ibu. Jadi pengajian kita ini diharapkan bisa musabarah dan murabahah. Dalam rangka kita meningkatkan ketahanan kita, kesabaran kita dalam beragama, berislam, juga dalam rangka kita waspada, pasang kuda-kuda menghadapi musuh-musuh yang akan menghancurkan kita. Namanya persaingan keyakinan itu tidak berjalan seiring dengan damai, itu enggak Bapak. Sama-sama dakwah, sama-sama mengembangkan keyakinannya akan bergesekan, bahkan akan berhadapan. Nah, enggak usah takut kita pejuang kok. Ya, pejuang. Mari kita baca tafsir pertama. Ada tafsir Al-Mukhtasar dari Arab Saudi ini dalam pengawasan Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid Masjidil Haram menyatakan begini.
bahwa ayat tersebut bermakna wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Arti dari amanu itu iman pada Allah dan mengikuti Rasulnya. Bersabarlah kalian terhadap beban-beban syariat agama serta musibah-musibah dunia yang menimpa kalian. Jadi syariat agama itu memang menjadi beban atau kewajiban lah. Ya, jadi itu sudah kita rasakan dan kita harus tetap istiqomah dan sabar itu. Walaupun gerusak pengajian ngaten iki Bapak Ibu. Niki butuhke kesabaran dan butuhke istiqomah, betul enggak? Mungkin Pak, mungkin sudah banyak orang yang mencibir dengan pengajian, Pak. Alergi dengan pengajian, muak dengan pengajian, Pak. Betul, Pak. Jadi saya ngisi pengajian itu responnya sudah macam-macam. Ada yang merasa bosan, ada yang merasa sinis gitu dengan pengajian itu. Sudah nggak butuh loh. Alah mau balik juga gawean ora nggon gambleh ngono gitu. Ada yang muni-muni ngono biasalah. Jadi sudah nggak digagas Bapak Ibu. Ya, ini sudah banyak. Jadi orang yang sudah tidak tertarik dengan pengajian, maka seakan-akan pengajian ya ibadah-ibadah yang lain itu merupakan beban. Artinya apa? Ada tantangan, ada rintangan yang berat yang kita hadapi. Ya, sebab bukan hanya dari dalam diri kita malas, lesu, ya tidak hanya sekedar itu. Memang banyak oknum-oknum yang ingin menghentikan nyetop pengajian. Jadi seneng lah yang pengajian itu sing rawuh hanya sedikit. Senanglah kalau pengajian itu bubar, itu senang. Maka mereka menyebarkan propaganda seperti ulahnya Ka'ab bin Ashraf ya, yang dulu tokoh gembong Yahudi. Ya, bagaimana menghentikan dakwahnya Rasulullah itu kan juga mereka propaganda. Kampanye bagaimana memadamkan cahaya Islam. Dakwahnya Rasulullah itu biar berhenti, bagian itu dakwah keliling yang gambleh padha. Jadi Ka'ab bin Ashraf itu gembong Yahudi yang memang batal ya mendakwahkan kekafirannya itu, ya mendakwahkan kekafirannya, ingin menggantikan atau memadamkan cahaya Islam. Itulah kita harus sabar istiqomah dengan syariat yang ada, Bapak. Sekarang Bapak Ibu masih sholat, masih pengajian, tapi kita khawatir 5 tahun 10 tahun yang akan datang kira-kira anak turun kita ini masih sholat atau tidak, masih mau pengajian atau tidak. Bapak Ibu pernah mengamati generasi kita, remaja-remaja kita, pernah Bapak Ibu nanti mengamati, prihatin apa nyeneng ke Bapak kira-kira? Prihatin gitu ya. Cari remaja, anak-anak yang aktivis pengajian, aktivis masjid sudah sulit sekarang. Sudah di jalan itu sudah banyak remaja-remaja, geng-geng yang nggak karuan, Pak ya. Ya, jadi ini kita harus prihatin. Juga musibah-musibah dunia kita harus memperkuat kesabaran kita. Ada yang kita hadapi ya merupakan tantangan alamiah misalnya, atau juga cobaan dari Allah misalnya berupa corona ini musibah yang mau tidak mau kita harus memperkuat kesabaran menghadapi dampak corona. Di Pak Nasir orang sakokan sambat lah. Ya di mana-mana memang krisis Pak itu. Pengajian-pengajian krisis keuangan, masjid-masjid krisis keuangan. Gak apa-apa, ini tinggal kita membangkitkan semangat kita. Padahal kita sendiri juga banyak yang krisis akibat corona. Betul Bapak Ibu? Ada yang ter-PHK? Ada enggak? Ya enggak apa-apa, konsepnya cuma satu, sabar dan menguatkan kesabaran. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mungkin ada pekerjaan yang terputus gara-gara corona, misalnya memang biasa itu di dunia perdagangan, transportasi, wisata itu semuanya bangkrut. Ya, saya punya anak di Sarangan, di pinggir Sarangan itu usaha penginapan juga. Selama 3 bulan sudah lockdown gitu. Ya krisis, nggak ada penghasilan apa-apa. Buka 2 minggu tutup lagi, ini buka lagi.
Ya sudah terlanjur kulaan gitu ya, sudah kulaan pada makanan basah, lockdown tutup, nah, bangkrut, bagi-bagikan udah. Itu penginapan yang ada di sekitar objek wisata ini ngeres. Sopir-sopir itu sudah sambatnya ngaruh. Hari Kamis yang lalu saya ke Semarang itu dari Solo, naik bis itu penumpangnya cuma 3, Pak. Itu saja ngetem berhenti lama itu. Perjalanan ke Semarang biasanya 2,5 jam sampai 4 jam karena berhentinya lama, cari penumpang nggak ada penumpang. Yes, ngusuh tok enek. Ya itulah dampak corona. Mungkin di daerah kita juga banyak ya, dampak ekonomi dari corona. Yang sabar lah. Ya. Mubalek ya kena dampak Bapak Ibu. Tolong sasi kalau nggak nganggur. Ya, jadi memang semua sudah diatur. Jadi seharusnya akad ketiga itu saya di Sragen, Mas Sragen gitu. Ya, kemudian baru akan mulai, saya telepon nggak diangkat-angkat, nggak ada informasi, katanya belum mulai. Ternyata sudah mulai. Saya di bel sudah nyanggupi di daerah Boyolali, Andong Boyolali pengajian akbar. Sudah Sragen saya batalkan. Saya nyanggupi di Andong Boyolali, Bapak. Ya, kurang 3 hari itu sudah, karena Boyolali itu merahnya luar biasa. Ada sehari kasus positif itu 32. Ya, ada klaster lamaran. Jadi orang lamar itu pakai pertemuan, akhirnya ada tamu dari Semarang, terjadi penularan COVID gitu. Dari 30 yang diperiksa 15 positif. Akhirnya Boyolali Bupati membuat surat edaran lagi, lockdown lagi. Akhirnya pengajian harus ditutup. Akhirnya Andong membatalkan, Pak. Aduh, Sragen tak batalke, Andong batalke. Baru waduh gitu itu sudah ditelepon Pak Gianto gitu. Ya, jadi ini baru kali ini di Madiun kok ndawi dadakan baru kali ini. Tapi sudah diatur pas bisa karena dibatalkan. Ini musibah. Berkah. Jadi menimpa. Dan kalahkanlah orang-orang kafir dalam hal kesabaran. Artinya apa? Orang-orang kafir memperjuangkan misinya itu sabar, Pak. Mereka ulet, mereka tangguh, mereka gigih. Lah kita umat Islam menghadapi mereka seharusnya lebih gigih, lebih tangguh. Wong mereka yang memperjuangkan kebatilan, kekafiran saja wani toh nyawa lah. Berani korban harta, berani korban nyawa, Pak. Wani mati loh. Lah kita yang memperjuangkan kebenaran yang jaminannya surga, lah kok jireh loh, nggak berani kita, betul nggak? Nah makanya ini kuatkanlah, tingkatkan kesabaranmu itu melebihi kesabaran orang kafir. Tingkatkan kegigihanmu itu melebihi kegigihan orang kafir. Jadi kita ini mestinya luwih cong gitu loh, Bang, mati swarga kok. Mengapa musuh dengan antek-anteknya wih cong, Pak? Wani nyerbu pesantren kok. Iya kan? Kok wani cong yo ngadepi kiai, ngadepi santri gitu. Wis, mbah mati urip ora urusan kan gitu loh. Kok cong banget orang-orang PKI itu. Padahal memperjuangkan kebatilan. Kita yang memperjuangkan yang benar jireh penakut, Pak. Bahkan ada yang pengecut. Ada nggak kira-kira Madiun ceritane kiai PKI itu? Ya, kita mengenalkan model-model kiai ning PKI gitu loh. Ya, mungkin dari sisi namanya, mengapa di Madiun itu misalnya ada Amir Syarifuddin itu, Alimin, yang Alimin itu Madiun juga itu. Nama-namanya nama-nama kiai itu kan. Tapi kan gembong-gembong tokoh PKI itu tuh. Loh, ini saya tekankan di sini aja-aja iki ya nek PKI ini loh aku. Mudah-mudahan nggak ada ini pengajian, sergap pengajian di PKI nih. Wah ini bahaya ini kan.
Ya, hati-hati. Jadi memang PKI ini bisa masuk ke semua lini, ke semua sektor, Bapak Ibu. Jadi ke TNI tidak menutup kemampuan, tentaranya jadi PKI, polisi jadi PKI. Dulu di sini ada camat Suhud kan? Pun di Pak Dianto nego dalam sejarah itu di Madiun ada kecamatan, camatnya namanya Suhud neng PKI. Itu yang menghubungi Kiai Zakaria dari Pondok Pesantren Putih, Bakran itu ya, itu. Ini Madiun. Ini saya belajar PKI Madiun memang itu materi nasional yang barangkali sekarang mau dibredel Menteri Agama tidak boleh menyampaikan sejarah-sejarah perang. Sudah 155 poin materi pendidikan agama yang tentang dianggap oleh Menteri Agama radikal itu dibredel, nggak boleh, Pak. Jadi masalah perang Badar, perang Uhud, perang itu sudah nggak boleh dipelajari itu. Itu nanti katanya itu melatih orang radikal gitu. Nah, sejarah-sejarah perang orang sah, PKIP rasa dibahas gitu. Nah, nanti tidak membangkitkan semangat juangnya kaum muslimin. Baik, jangan sampai mereka lebih sabar dari kalian. Tegakkanlah jihad di jalan Allah. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, supaya kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan, muflihun, yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini tafsir besar Bapak Ibu di Arab Saudi. Jadi bukan kata saya, tapi saya menerjemahkan dari tafsir Al-Mukhtasar itu. Tafsir yang kedua, kitab Zabdatul Tafsir min Fadil Qadir oleh Muhammad Sulaiman Al-Asqor, menjelaskan per kalimat per kata ya. Ya ayyuhalladzina amanus biru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Ayat ini sebagai himbauan untuk senantiasa bersabar di atas ketaatan dan dari syahwat. Taat pada Allah itu butuh kesabaran, istiqomah. Sholat butuh istiqomah. Ya, pengajian butuh istiqomah. Zakat, infak, sedekah istiqomah. Korban istiqomah. Kira-kira korban ada dampaknya nggak dari ekonomi, dari COVID ini? Ya, kira-kira meningkat atau menurun? Oh, menurun. Mestinya korban tahun ini meningkat mestinya gitu. Karena bapak ibu calon haji itu batal berangkat. Kalau tidak berangkat itu mestinya korban di daerahnya. Kalau mereka berangkat bisa korban di sana, atau dam, ada yang mengatakan itu pengganti korban. Kalau nggak jadi berangkat nggih korban bapak ibu. Ra kuat kaji ora kuat korban, ini model pripun Pak? Ini kadang-kadang kan kita ini nggak bisa memprioritaskan begitu. Mestinya jamaah calon haji semuanya korban 231 jamaah, 231.000 jamaah itu yang batal atau tertunda berangkatnya mestinya berkorban di daerahnya. Ya, atau bapak ibu yang haji mesti korban loh Pak Bu ya. Ya, kuat haji ra kuat korban. Lah dipun sing ngaji sing ngajak ya anake kok gitu. Ya, jadi kita harus ya memperkuat ketaatan kita pada Allah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Yakni sabar dalam menghadapi musuh. Ini berbeda dengan sabar biasa. Sabar dengan menguatkan kesabaran itu beda. Isbiru dengan wasabiru itu berbeda. Kalau isbiru lebih pada dirinya, karakter, sifat sabar. Tapi kalau wasabiru, sabar menghadapi pihak lain. Jadi menguatkan kesabaran dalam menghadapi bencana, musibah atau musuh kan itu. Itu wasabiru, memperkuat kesabaran kita. Maka saya lebih senang mengartikan kalau menghadapi itu ya ketahanan. Kita harus menguatkan ketahanan kita, kegigihan kita, keulatan kita menghadapi pihak lain atau pihak musuh-musuh kita.
Dan ini lebih berat daripada sabar biasa. Warabitu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu. Jadi arribat, murabatoh niku arribat. Pun nate midang arribat. Ribat. Dereng nggih. Istilah-istilahnya mudah-mudahan belum pernah jenengan dengar gitu loh. Maksud saya pengajian ini cucuk. Isi pengajian wis tau krungu enggak lah. Mungkin bungiran sing ngendika wis tau kuwi. Kali ini ulang istilah-istilah baru arribat nih. Itu ada dua macam makna, nanti ada pembahasan juga. Arribat. Jadi siap siaga terhadap musuh di perbatasan wilayah. Jadi biasanya peperangan itu kan ada batas wilayah. Lah arribat itu jaga-jaga di batas wilayah itu, jangan sampai musuh masuk. Ya, ini membutuhkan perhatian yang luar biasa, sampai kadang ya lelah, letih, tidak tidur itu ya di situ itu. Ini ibadah yang luar biasa. Nanti ada hadis-hadis saya sampaikan keutamaannya arribat. Maksud saya Bapak Ibu nanti setiap waktu ini harus arribat Bapak itu. Kita harus siap siaga walaupun tidak di perbatasan wilayah. Karena wilayah itu pintu masuknya musuh. Kita harus jaga-jaga. Lah musuh sekarang ini tidak lintas wilayah, tetapi menyerang kita ini dari berbagai sektor bidang kehidupan Bapak Ibu. Jadi bisa menyerang lewat akidah. Musuh kita ini nyerangnya ngrogoti akidah kita. Maka antisipasi kita, siap siaga kita, ya kita mempertahankan akidah kita ini. Lewatnya mana? Pengajian Bapak Ibu. Ya, pengajian ini jenengan arribat Bapak Ibu. Siap siaga menghadapi musuh dalam menggerogoti akidah. Siapa yang enggak pengajian nanti akan termakan musuh. Ribon. Penting ya pengajian ya. Nggih, biar selamat. Ya, dari sesatnya akidah, pengajian harus istiqomah. Sebab ada upaya-upaya merusak akidah kita. Mungkin ada serangan lewat politik, lewat ekonomi, lewat budaya, macam-macam lah pintu-pintu masuknya musuh untuk menghancurkan orang Islam. Kita mewaspadai semua sektor itu. Udah nggak apa-apa, kita nanti posisinya bertahan Bapak. Menguatkan kesabaran. Apalagi nanti kalau kondisinya benar-benar global majemuk, udah kita nggak bisa neko-neko, sudah bertahan aja. Pengajian tetap kita makmurkan, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, nggak apa-apa. Siapa yang selamat nanti siapa yang bertahan ya, yang bertahan itulah yang akan selamat. Siap, Bismillah. Makna yang kedua itu arribat itu berjaga-jaga siap dalam rangka melaksanakan ibadah. Maka nanti ada hadis tentang arribat itu, misalnya sudah wudhu sebelum waktunya sholat, atau di saat kita menunggu qomat kita sudah siap. Itu arribat. Nanti ada hadis-hadis terkait dengan arribat dalam hal siap siaga dalam melaksanakan ibadah. Ibadah itu kan sebenarnya sudah ada ketentuan waktunya gitu Bapak. Sholat misalnya itu. Nah, kita ini sudah bisa siap siaga sebelum waktunya sholat. Jadi jangan sampai kita ini mendengar adzan kok kagetan terus gitu. Wis dhuwur to iki. Wis ngasar to iki. Padahal kita sudah bisa memprogram, oh waktu zuhur sekarang itu jam 11.42. Nah, kalau tempat 45, kalau tempat saya ini 42. Nah, penjenengan mesti harus sudah siap-siap itu. Sebelum jam itu, sebelum adzan, penjenengan harus sudah siap. Itu namanya arribat. Jadi tidak rabiaan bahasanya. Kalau Bapak Ibu tindak sawah, tindak pasar gitu misalnya, kalau memang mau sholat berjamaah zuhur, ya arribatnya ya sebelum jam 11:30 harus sudah pulang. Kalau penjenengan ke sawah kok pulangnya menunggu mendengar azan, ya kuwi ra karep jamaah, Pak. Masih di sawah.
Kondisinya kotor misalnya, apalagi kondur pulang kok kalau sudah mendengar azan ya nggak minat berjamaah gitu. Jadi ribat kita ini siap sebelum waktunya, ya siap sebelum waktunya. Kurban itu kan juga ada waktunya tuh Pak. Kapan nanti tanggal berapa kita melaksanakan sholat Idul Adha itu? Tanggal 31, harinya Jumat. Ini kan kita sudah mencanangkan waktu itu Bapak Ibu ya. Kalau sampai orang Islam kok nggak ngat-ngat itu gitu. Begitu sudah dekat, wih, iki wis korban tuh iki. Jane iki piye to karepe iki? Ya, kita men ora korban gitu loh. Ya, ini sudah Idul Adha toh. Lu kok kaget toh? Ya, saya sudah membundiri 31 Juli ya, 31 Juli. Itu sudah kita ragu, ini besok Idul Adha-nya hari Jumat. Ya, saya khutbah di sisa sebutan Mbak di Madiun tuh. Ya, nah kalau nanti nggak jadi ya nggak apa-apa, wong itu mengganti kemarin Idul Fitri saya batal di sini lah, Nanti kalau Idul Adha jadi ke sini ya, yang Idul Adha khutbahnya mboten atos Pak. Empuk mawon. Oh ini juga nggak atas kok atas. Ya, jadi siap sebelum waktunya. Ramadan sudah ada waktunya. Kalaupun sudah kita rancang, Ramadan tahun yang akan datang itu bulan apa? Jangan sampai tinggal besok pagi, weh, sesok ki poso toh. Besok Ramadan loh, kita merang gagas loh. Oh enggak, termasuk kajian pagi ini tentunya ini sudah kita timingnya, waktunya sudah kita programkan. Jangan kaget, weh, ini dina akad toh. Ya, jangan. Jadi kita sudah ribat dalam hal ketaatan beribadah. Ini ada hadisnya. Kemudian tafsir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Pak Nasir. Itu penafsir yang besar ya, ulama besar, ahli tafsir. Ini bagus-bagus saya ambilkan, sebenarnya ada 10-an tafsir gitu, saya ambil 3 tempat dengan At-Tabari. Menjelaskan bahwa kemudian Allah menganjurkan kaum mukminin kepada sesuatu yang dapat menyampaikan mereka kepada kemenangan. Targetnya adalah la'allakum tuflihun. Kemenangan, yang kowe do pengen menang kan gitu loh. Pengen jaya, pengen berhasil sukses dalam hal ya urusan dunia dan akhirat, itu sukses urusan akhirat, dunia akhirat, kemenangan, ada kemenangan, yaitu keberhasilan dengan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan, dan bahwa jalan yang dapat menyampaikan kepada hal itu adalah konsisten terhadap kesabaran. Jadi siapa yang akan menang adalah orang yang konsisten terhadap kesabaran, konsisten. Ajaklah sabar gitu loh. Ini nanti kata ini akan menjadi mutiara yang sangat dipentingkan Bapak Ibu. Nah, jadi sobar. Tapi yang ingat bahwa kata sobar bukan pasif dalam arti duduk manis di rumah tidur aku sabar, bukan itu. Makna kesana adalah kegigihan dan keuletan. Ya, keuletan, gigih, ulet, tangguh, itulah sabar. Nanti ada ayat yang mengarah ke situ. Ya, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dibenci berupa meninggalkan kemaksiatan dan bersabar atas musibah dan terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah memerintahkan untuk bersabar atas semua itu. Al-musabarah, memaksa diri untuk bersabar. Jadi musabarah niku menguatkan diri bersabar. Itu ada usaha yang memang kita mendisiplinkan diri, memaksa diri agar kita ini bisa sabar, Pak. Nah, ini penting ini, jadi ada usaha untuk menyabarkan diri, tidak hanya sekedar ngelus dodo sabar, bukan sekedar itu, tapi ada upaya betul bagaimana kita bisa bertahan gigih, ya, ulet dan tangguh itu. Adalah konsisten dan kontinu dalam hal itu secara terus menerus. Ini namanya usaha. Bagaimana terus menerus kontinu kita tetap dalam hal perjuangan, sabar, gigih, ya, berkesinambungan, terus menerus gitu. Itu sabar Bapak Ibu.
Cara pengajian nggih mboten dat nyeng lah. Dat kadang-kadang dat, kadang-kadang nyeng. Pengajian kok rasanya males gitu, mangkat ora. Itu namanya tidak musabarah, Pak. Jadi musabarah itu memaksakan diri bagaimana saya bisa melaksanakan perintah misalnya. Monggo. Jadi pengajian ini kita pentingkan ya. Ya kita maklum lah masih pandemi. Kalau ada saudara kita yang memang tidak mempertimbangkan itu tidak berangkat karena faktor pandemi nggak apa-apa. Ya misalnya kondisinya nggak fit, riskan terhadap penularan penyakit, ya sudahlah, mboten usah tindak, nggak apa-apa. Tapi kita yang sehat, yang fit, ya mudah-mudahan kita betul-betul sehat karena virus corona ini tidak kelihatannya sehat, tapi bisa saja ada virusnya kan gitu Bapak ya. Kita bisa nulari. Ya, kalau kita imun kita, kebal kita ini kuat, ya kita bawa virus tapi tidak sakit. Ini yang sebenarnya yang harus kita pertimbangkan pada diri kita ini. Jadi kita menepati protokol kesehatan, tidak jabat tangan, bagaimana dan sebagainya. Itu kita khawatir jangan-jangan bukan kita ketularan virus, tapi jangan-jangan kita nulari virus. Ya, Pak Nasir, Pak Gianto, saya nggak jabat tangan. Saya khawatir, saya dari Boyolali, Pak. Boyolali pemerah gitu loh, merah, bahkan merah hitam itu. Kan saya khawatir, ya saya nulari. Jadi hari Ahad kemarin itu di Boyolali ada demo menolak RUU HIP itu Pak, yang memang potensi pengembangan komunis itu. Saya dapat jatah orasi, ya ceramahnya gitu, bersama tokoh-tokoh Solo gitu. Nah begitu pas hadirin menunggu saya untuk ceramah, saya itu mau naik panggung, ditahan oleh Satgas. Bapak nggak boleh ceramah. Dan kenapa? Karena Bapak baru pulang dari rumah sakit. Kebetulan saya waktu itu Rabu, Kamis, Jumat itu opnam. Ya, nah, sakit gitu, tapi ya sebenarnya bukan tujuan opnam, saya cuma mau rapid test karena ada kebetulan teman di PWM itu terpapar corona, maka saya yang pernah rapat bersama beliaunya, saya harus rapid test. Ya, walaupun tanpa diminta pun saya harus rapid test itu. Saya khawatir jangan-jangan saya sudah ada virusnya. Alhamdulillah hasilnya non reaktif. Ya, di PKU Solo. Nah, cuma kalau lambung saya sakit, opnam 3 hari karena lambung 2 hari. 2 hari semalam 3 ya. Itu untuk menyembuhkan lambungnya. 1 minggu berikutnya ada panggilan di Semarang. Karena klaster Semarang saya harus rapid di Semarang. Wis rapid neh ra apa-apa. Ya, ropat rapid. Enggak apa-apa karena saya khawatir jangan-jangan karena saya sering ya berhubungan dengan manusia orang, jangan-jangan saya membawa virus. Nah, alhamdulillah non reaktif lagi, nggak usah khawatir. Saya datang di Madiun, ya insya Allah tidak membawa virus. Dan pulang pun juga tidak membawa virus. Ya, jadi saya ada jadwal di Madiun ini banyak teman yang memberi peringatan hati-hati. Jawa Timur merah, oh Madiun enggak. Madiun insya Allah sudah hijau jadi oranye lagi. Ya sama di Magetan itu juga gitu ya, jadi berubah-ubah statusnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selamat, sehat, walafiat, amin. Ya, jadi musabarah itu adalah konsisten dan kontinu. Kemudian dalam menghadapi musuh dan dalam segala kondisi. Sedangkan al-murabathah, siap siaga adalah berjaga di suatu tempat yang ditakutkan musuh akan masuk melaluinya. Dan mengamati musuh mereka agar tidak berhasil memenuhi tujuan-tujuan mereka. Semoga mereka beruntung, yaitu mereka berhasil dengan hal yang disukai, baik agama maupun dunia serta akhirat, dan mereka selamat dari hal-hal yang dibenci. Dari sinilah diketahui bahwasanya tidak ada jalan menuju kemenangan, yuflikun, tidak ada jalan menuju keberhasilan tanpa ada kesabaran dan memaksa diri dalam kesabaran tersebut serta siaga dalam menghadapi musuh seperti yang telah disebutkan. Jadi gampang Bapak, pengen sukses, pengen menang,
Nah, syaratnya sabar, menguatkan kesabaran ketahanan, dan kita siap pasang kuda-kuda, siap siaga setiap waktu. Ya, siap siaga, jangan terlena. Ya, ini khususnya soal keyakinan, soal agama ini jangan sampai terlena. Pengalaman sudah banyak, maka kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita ini aktivis-aktivis muslim sudah Islam wis tenanan wis ngaji kok kebujuk rayu PKI loh. Kan ini serangan PKI ini mau nanti arahnya adalah ke ulama-ulama tingkat bawah. Jadi MUI ini mau digerogoti dari daerah-daerah oleh PKI. Jadi luar biasa memang usahanya itu. Biayanya kok ngentimbuh gitu. Kan melihat MUI itu kan memang rapat. Dari pusat, wilayah, provinsi sampai daerah itu kan rapat. Artinya apa? Semuanya anti PKI, sepakat itu. Makanya MUI pusat ya jelas menolak RUU HIP itu dengan tegas. Itu MUI sepakat lah, ulama-ulama yang ada di MUI. Nah, itu sudah disepakati juga MUI-MUI yang ada di tingkat provinsi. Nah, kayaknya PKI ini enggak mau mundur, Pak. Jadi usahanya akan terus bagaimana melobi MUI-MUI yang ada di daerah dengan iming-imingan jabatan dan harta. Kira-kira udah bertahan kuat pora. Pripun Pak Nasir? Pengajian ini jenengan kendeli ngoten diprayeke mawon pripun, Pak? Sak miliar, Pak, sak miliar kersa mboten. Ya nggur sak yuta moh. 2 juta moh, 1 miliar, sik. Wah, kocur ini ya. Ini kewaspadaan ini, penting ini. Ya. Kemudian dalam tafsir At-Tabari, Hasan Basri menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, Dia memerintahkan mereka agar bersabar. Ya Allah memerintahkan agar mereka bersabar di atas din mereka, agama mereka, dan tidak meninggalkannya karena kesulitan, kemewahan, kenikmatan atau musibah. Jangan meninggalkan agama karena kesulitan-kesulitan yang bersifat duniawi. Ingat kembali tujuan syariat agama diturunkan oleh Allah. Istilahnya ada kuliatul khams, 5 hal yang menjadi maqasid syariah, tujuan syariat. Pertama adalah menjaga agama, 2 menjaga jiwa nyawa, 3 menjaga akal, 4 menjaga keturunan, 5 menjaga harta. Hafal Bapak Ibu. Kalau belajar usul fikih atau fikih, masuk itu harus kenal itu dulu. Jadi kalau mau belajar fikih harus tahu tujuan syariat diturunkan itu adalah untuk menjaga agama sendiri. Agama diturunkan untuk menjaga agama, sholat, pengajian, ini untuk menjaga agama kita, menjaga nyawa agar kita tidak ada saling membunuh dan tidak boleh juga bunuh diri gitu. Ini syariat untuk menjaga nyawa manusia. Nyawa ki larang regane gitu. Jangan mudah membunuh tanpa alasan yang benar. Sekarang kira-kira nyawa niku murah napa larang tuh? Murah, sudah banyak kasus pembunuhan. Ya, ini sudah keluar dari syariat. Ketiga, menjaga akal. Mendem minuman keras itu merusak akal, maka dilarang dalam Islam, kan itu akan merusak akal. Ya, kita dituntut untuk diperintahkan untuk menjaga akal sehat. Pengajian jaga akal sehat, Pak. Sekolah itu hanya mencerdaskan akal, maka sekolah ya kita asah otak kita biar sehat. Yang keempat, menjaga keturunan, syariat nikah, larangan zina, untuk berkeluarga yang baik. Ini adalah untuk menjaga keturunan. Yang kelima baru mencari harta, pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini prioritas. Jangan sampai soal agama dikalahkan dengan yang di bawahnya. Misalnya urusan pekerjaan itu tujuan agama yang kelima, harta. Jangan sampai kita mencari harta ngorbankan agama, nggak boleh. Jangan sampai, Pak. Nyekolahke anak jangan sampai ngorbankan agama. Nyekolahke anak itu hanya tujuan ketiga.
Menikahkan anak jangan ngorbankan agama. Begitu seterusnya. Inilah ketika kita mengambil hukum seperti itu, maka kita jangan banyak protes terhadap keputusan atau fatwa MUI, ada fatwa Muhammadiyah, ada mungkin NU terkait dengan pandemi ini, Pak. Nah, kita nggak paham tentang usul fikih, protes, corona kok Jumatan dilarang. Pernah Bapak Ibu kemarin tidak Jumatan? Pernah libur kan? Ya pernah libur. Jadi ngorbankan agama, bukan ngorbankan agama, ada rusuh. Jadi dia bukannya tidak sholat, kalau pandemi terus sholat lah itu sudah ngorbankan agama. Tapi kalau tingkatannya masih rusuh, bisa diganti dengan sholat duha di rumah karena masanya masa bencana musibah. Ada artinya fikih ibadah masa bencana itu ada. Fikih ibadah bagi orang sakit, fikih ibadah bagi musafir. Itu beda dengan fikihnya orang yang sehat, fikihnya orang yang mukim, ya, yang tidak bepergian dan sebagainya. Ini harus dipahami, Pak. Jadi tidak protes. Mana ulama Arab Saudi, Pak, mosok haji kok orang itu kan tuh umroh kok, ya nggak boleh itu loh. Nah, ini kan karena pertimbangan nyawa itu penting gitu. Keselamatan itu penting, menjaga nyawa itu adalah syariat juga. Lalu dia Allah memerintahkan mereka untuk menguatkan kesabaran terhadap orang-orang kafir dan untuk melakukan ribat, berjaga-jaga tadi terhadap musyrikin. Jadi kita siap siaga mewaspadai orang-orang musyrik. Zaid bin Aslam berkata, bersabarlah kalian di atas jihad, kuatkanlah kesabaran kalian terhadap para musuh kalian, dan lakukanlah ribat terhadap para musuh kalian. Qatadah berkata, maknanya adalah bersabarlah engkau di dalam ketaatan kepada Allah, kuatkanlah kesabaranmu terhadap orang-orang yang sesat, dan lakukanlah ribat di jalan Allah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini tafsir At-Tabari, Bapak. Dah 4 tafsir ini kira-kira mantep napa mboten? Mantap mboten? Menguatkan kesabaran nggih. Waspada, siap siaga. Ya, siap siaga. Nuwun sewu, cara bahasane aja ingah-ingi lah, aja itu. Ini bahasanya memang kita harus tegas, keras, Pak. Ini ada ayat ini. Ada perbedaan isbiru dan sobiru. Isbiru hanya dari satu pihak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan sobiru berasal dari dua pihak, yaitu bersabar atas gangguan orang lain. Misalnya bersabar ketika bertemu musuh. Kita diperintahkan sabat. Sabat itu kuat. Ya, sabit, kuat. Terus kokoh dalam menghadapi orang yang ingin menentang syariat. Gigih, ulet, dan tangguh menghadapi musuh adalah bentuk kesabaran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran 146, kalau enggak salah pernah saya sampaikan. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Siapa orang yang sabar dijelaskan di ayat itu. Betapa banyak para nabi dan pengikutnya yang bertakwa yang juga berjuang seperti kamu. Nah, kamu siapa itu? Kamu kaum muslimin yang waktu itu perang Uhud kalah. Ya, orang-orang sebelum kamu para nabi dan orang bertakwa itu fama wahanu lima asobahum fisabilillah. Pejuang-pejuang sebelum kamu itu tidak mengenal namanya wahan. Penakut itu enggak ada, pejuang kok penakut itu orang Pak wahan. Ada mengatakan mau wal wahan al wahnu hubud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia itu cetil lah dan takut mati, wahan itu. Pejuang anti wahan, Pak. Tidak boleh punya penyakit wahan. Penakut. Ya, penakut itu terus jadi pengecut, Pak. Orang jireh itu, wahan. Jangan. Wa ma dha'ufu, dan tidak dhaif, tidak lemah, tidak lesu, orang lokro. Pejuang kok males loh. Ya, pejuang kok lesunan lokronan, enggak. Harus bersemangat, siap jadi pejuang Bapak Ibu. Pejuang Islam siap?
Berarti semangat ya. Enggak boleh ngelokur. Ya, harus gigih Bapak Ibu. Panas sithik ra apa-apa, Pak. Tenang mawon, gigih kok ngono sambat panas lho. Siap ya. Dede niku antisipasi corona, Pak. Jadi kalau kita biar kebal imunnya itu biasakan memanaskan diri Dede ya jam 8 sampai jam 10. Ya, itu tapi seperempat jam saja, jadi 15 menit saja, 10 sampai 15 menit. Ya, gigih ya. Jadi jangan dhaif. Wa mastakanu dan tidak mudah menyerah pada musuh. Tidak menyerah pada musuh, tidak mudah menyerah. Walaupun mungkin secara lahiriah kekuatan musuh itu hebat, senjatanya lengkap, jumlahnya banyak, ampun takut Bapak. Kemudian sedikit-sedikit menyerah, pasrah, jangan. Jadi tidak boleh kita ini menyerah, anti menyerah, pantang menyerah, jangan mudah menyerah. Dek koyar perang tadi, memang ini saya harapkan saya tidak mengajak perang yang siapa perang loh. Jadi tidak mengajak perang, tapi suatu saat seandainya itu meletus tahun 48 lagi, harus siap perang, jangan takut gitu. Allahu Akbar. Ya, jadi harus semangat. Jadi 3 penyakitnya pejuang Bapak Ibu, wahan, dhaif, istiqanah. Penakut, ya, lesu, lemah, lungkrah itu ketika adalah mudah menyerah atau mutung itu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang yang sabar, yaitu orang yang berjuang yang tidak wahan, berjuang tidak dhaif, tidak lesu, dan berjuang tidak mudah menyerah. Yes, insyaallah 4 kali pertemuan jamaahnya meningkat atau berkurang ya Pak? Meningkat ya, alhamdulillah. Ini murabatoh. Ribat Bapak itu ya, siap siaga menghadapi musuh. Sedangkan murabatoh berarti teguh dan senantiasa berada di tempat ibadah. Ada juga yang mengartikannya dengan tindakan menunggu sholat setelah sholat. Hal itu dikatakan Ibnu Abbas dan Sahal bin Hunayf. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan murabatoh di sini adalah keteguhan berperang melawan musuh, mempertahankan kemuliaan Islam serta menjaganya agar musuh tidak masuk ke daerah Islam. Telah banyak hadis yang menganjurkan hal tersebut disertai dengan penyebutan pahala besar bagi yang melakukannya. Jadi pahala bagi murabatoh, kemuliaan bagi aribat. Jadi orang yang siap-siap, waspada, hati-hati datang musuh itu pahalanya seperti hadis-hadis berikut. Ya, pun halaman 3. Ini mboten usah kuwatir, suwi men kok teko jam pira. Diwaca ki ambak nggih, diwaos ki ambak tenang mawon. Saniki hadis-hadise kula waos nggih. Teman-teman hadis kula tulis ngaten niki nggih, kangelan nulis. Diwaca nggih, diwaca. Hadis pertama dari Sahal bin Sa'ad As-Sadi, Rasulullah bersabda, ribat bersiap siaga 1 hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan apa saja yang di atasnya, dunia seisinya. Ribat 1 hari, siap siaga 1 hari, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kalau penjenengan pengajian ngaten niki sak jam lah, enggak ada sehari, sak jam ribat kita waspada. Ya, kalau perlu di luar sana ada satgasnya, Pak. Orang kok golek musuh, orang namanya ribat kok. Jaga-jagalah, jaga-jaga. Orang yang musuh ya jaga parkir rampung. Jaga parkir atau jaga keamanan itu. Ini penting, ya penting. Saya nggak tahu Madiun dari kejahatan rawan nggak. Cuma awal-awal corona itu tempat saya itu kejahatan luar biasa, Pak. Hampir tiap malam kejar-kejaran maling, Pak, pencuri. Ya, makanya masjid-masjid bentuk satgas, Pak. Ya, satgas corona sekaligus satgas keamanan. Kampung-kampung di lockdown, palang. Ya, agar bebas dari memutus rantai corona, penularan corona, juga dalam rangka antisipasi
kejahatan. Nah, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga sehari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian dan tempat cambuk seorang dari kalian, senjata yang kita bawa, mungkin panjenengan bawa pedang, bawa samurai, bawa pisau atau apa. Ya, karena kejahatan banyak itu saya beli sabit, celurit banyak tuh Pak. Ya, bentuk celurit itu ditawari juga dari itu yang pedang-pedang itu luar biasa banyak itu. Ya ini untuk berjaga-jaga, bukan untuk apa-apa. Berjaga-jaga itu sudah ibadah, berjaga-jaga itu sudah beribadah. Jadi alat yang kita gunakan berjaga-jaga itu ya di surga lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di isinya. Apa yang ada? Jadi cambuk yang kita pakai itu nanti akan lebih baik ya, senjata yang kita pakai. Kemudian dan berangkat pada awal hari. Ini maju perang ini urung ini. Mau berangkat perang di pagi hari atau berangkat perang di akhir hari atau siang untuk berperang di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Sampai ini saat ini sing ribat tok semawon. Orang sanggup senjata, tapi kita berjaga-jaga, siap-siap. Nah, ini sudah lebih bagus daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kemudian dari Abdullah bin Az-Zubair berkata, Utsman bin Affan berpidato di hadapan manusia. Ia mengatakan, wahai manusia, aku mendengar sebuah hadis Rasulullah yang tidak ada sesuatu pun menghalangiku untuk menyampaikannya kepada kalian kecuali jika aku rakus terhadap hadis itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan ribat, berjaga di perbatasan musuh di jalan Allah satu malam lebih baik, maka ia seperti mengerjakan puasa dan sholat 1000 malam. Wilalalah ya. Mengerjakan puasa dan sholat 1000 malam. Itu siap siaga, jangan terlena Bapak Ibu, mewaspadai putra-putrane ya. Lingkungannya, masyarakatnya, jangan sampai ada maling-maling akidah, jangan ada perusak-perusak agama kita, ada yang jangan sampai menjauhkan kita, keluarga kita dari agama, menjauhkan keluarga kita dari masjid, pengajian. Monggo ini kita siap-siap semuanya, mewaspadai. Kemudian dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ribat, dalam keadaan berjaga-jaga di jalan Allah, maka ia akan diberikan pahala sesuai dengan pahala amal soleh yang ia lakukan, diberikan kepadanya rezeki dan diamankan dari orang yang memfitnah, dan Allah akan mengutusnya di hari kiamat dalam keadaan aman dari rasa takut. Jadi penjelasannya amalnya tidak putus, Bapak. Jadi panjenengan misalnya berjaga-jaga, mewaspadai musuh, cililang-cilang, persahabatan cilang-cilang masih. Ini pahalanya itu seperti amalan ibadah kita seharian-hariannya yang jadi kebiasaan amal-amal baiknya. Jadi mengalirlah pahalanya ya pada orang yang sedang ribat. Jadi maaf misalnya ada kokam atau apa di sini, kokam atau ada satgas atau ada banser, ada enggak sih kokam di luar sana gitu ya. Mereka tidak mendengarkan pengajian, tapi mereka akan mendapatkan pahala pengajian, Bapak, karena dia menjaga keamanan orang yang pengajian. Jadi enggak apa-apa kalau panjenengan tidak di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya satgas-satgas atau tentara waktu sholat berjamaah, dorang sholat jamaah Pak, jogo imam ketat gitu ya, malah ngedep karo imamnya. ya jaga sholat, nanti kalau sudah sholat selesai baru sholat gitu kan, itu nggak apa-apa. Dia menggunakan kaidah fikih itu kok menjaga orang yang sholat, itu pahalanya besar. Menjaga orang yang pengajian pahalanya besar, menjaga ustadz kiai yang terancam pahalanya besar. Jadi kalau ada
informasi misalnya Pak Nasir terancam. Ya, kita bareng-bareng jaga ketat lah rumahnya Pak Nasir itu. Siap menghadapi musuh kalau nanti mau nyulik Pak Nasir nanti. Ini dalam waktu dekat saja ngono Pak. Ya, akan terjadi penculikan. Model PKI itu kan menculik gitu Pak. Nah, nanti bahkan targetnya itu satu ormas mau diculik satu, mau dibunuh satu. Ini isu atau enggak tahu. Tapi kewaspadaan penting kita persiapkan untuk mewaspadai itu. Jadi itu penjelasannya. Jadi pahalanya mengalir. Kemudian hadisnya panjang itu dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, sungguh ribat menjaga perbatasan satu hari di jalan Allah dari perbatasan kaum muslimin, karena semata-mata mengharap ridho dari Allah, bukan pada bulan Ramadan, maka pahalanya lebih besar ketimbang ibadah selama 100 tahun, baik puasanya maupun qiyamul lailnya. Ngaten niki anu Pak, motivasi loh niku. Ampun dihitung-hitung Pak. Yang baca buku itu wah dihitung, qiyamul lail di bulan Ramadan, kemudian puasa di Ramadan pahalanya sekian, padahal ribat ini lebih mulia daripada 100 tahun. Udahlah hitungannya piro mingguan gitu ya. Wis ora usah dirembuk piro kan. Tapi ini semangat kita untuk bersiap-siap berjaga-jaga ini harus, karena pahalanya sangat besar. Dan ribat sehari di jalan Allah pada perbatasan kaum muslimin karena semata-mata mengharap ridho dari Allah pada bulan Ramadan. Ya wow, di luar Ramadan, ini pada bulan Ramadan lebih utama di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Jadi lebih besar lagi ketika di bulan Ramadan. Aku melihat beliau bersabda, dari ibadah selama 1000 tahun, baik puasanya maupun sholat malamnya, jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya dalam keadaan selamat, tidak akan ditulis kejelekannya selama 1000 tahun, dan akan ditulis kebaikannya dan dialirkan pahala ribatnya sampai hari kiamat. Wes ora ukur lah, ya ora ukur ini soal pahala dari ar-ribat itu. Kemudian terakhir untuk hadis yang tertulis Arabnya, ribat berjaga-jaga di sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Jika dia meninggal, maka amalannya senantiasa mengalir sebagaimana yang pernah ia amalkan, mengalir pula rezekinya dan terbebas dari fitnah. Oh, niki kados-kados yang terkait dengan keutamaan siap siaga, waspada datang musuh-musuh Islam. Siap siaga. Oh, ada hadis-hadis yang tidak tertulis Arabnya. Ada halaman 3 itu halaman enggak ada yang tidak tertulis tadi, misalnya yang halaman 2. Waca mawon hadisipun ya. Waca mawon dari Ibnu Abbas bahwa 2 mata tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassahuman nar. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut pada Allah, ainun batat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut pada Allah. Yang kedua, dan mata yang terjaga, mata yang waspada, mata yang untuk melihat, ya, untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Jadi melek dalam rangka menjaga agama. Itu insya Allah matanya besok tidak akan terkena api neraka, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengajian ngeten niki nuwun sewu melek. Berjaga. Saya berjaga ya, melek. Insya Allah mata kita tidak akan tersentuh api neraka besok. Ya, ini pentingnya, makanya jangan sampai ngajiok turu sare enggak. Ngantuan ya. Ya, jangan ini ya. Kemudian halaman 3. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka sungguh ia telah ikut berperang. Jadi ibu-ibu itu jihad perangnya sebenarnya lebih banyak pada menopang, membantu seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah.
Jenengan boleh Bu ketika perang itu maju perang. Tapi jenengan menyiapkan logistiknya, ya ngurusi pangannya, ya itu pahalanya sama dengan perang. Atau mungkin ada tenaga medis yang mungkin menangani korban-korban, itu pahalanya sama dengan perang. Jadi membantu orang yang berjuang di jalan Allah sama dengan orang yang berjuang. Membantu orang yang perang di jalan Allah sama dia ikut perang gitu loh. Jadi ambil bagian. Kapan Mbah? Pokoknya ambil bagian ya. Memberi semangat, jangan sampai ngendon-ngendoni kangkunge. Suaminya semangat malah dikendon-kendoni. Ya malah mang dongake. Kalau dulu ada pengantin baru saja ditinggal perang gitu malah dongake mudah-mudahan kau mati syahid Mas. Ya karena memang dambaan keinginannya yaitu bisa mati syahid. Ya mati syahid itu mati yang sangat mulia dan insya Allah jaminan masuk surga. La'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan kemenangan. Pada halaman 4 terakhir, wattaqullah la'allakum tuflihun, yakni dalam segala urusan dan keadaan kalian, sebagaimana dijelaskan Rasulullah kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnya ke Yaman, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wattaqullah. Ada akibat yang baik atau falah, kemenangan, ya, yuflihun, bagi orang yang sabar, musabarah, murabatoh, dan bertakwa. Jadi ada 4 perintahnya nih, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqu. Ada perintah, 4 perintah itu dalam rangka untuk mencapai al-falah atau kemenangan, biar kita bisa menang. Berarti luput dari salah satu sifat ini, luput dari kemenangan, keberuntungan. Kalau kita meninggalkan salah satunya, gagal ya, kita kalah. Tapi kalau keempatnya ini kita lakukan, isbiru, wasabiru, warabitu, dan wattaqullah, sabar, menguatkan kesabaran, siap siaga, dan bertakwa pada Allah, maka kemenangan akan kita capai. La'allakum tuflihun. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kelewat 5 menit. Katanya kan 7-10 menit. Dan kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, iman, istiqomah, sabar ya dalam hal iman dan menjaga Islam kita ini. Kemudian semoga diri kita, keluarga kita semuanya sehat walafiat, jauh dari virus corona. Bagi yang mungkin sudah jadi korban atau mendapatkan musibah kena virus, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kena virus itu meninggal Bapak Ibu ya. Jadi bisa sembuh, maka kita beri motivasi agar bisa sembuh. Jangan dikucilkan lalu dicemooh, enggak. Kayak HIV aja kan. Ya, corona ini penyakit yang memang biasa. Jadi penyakit biasa walaupun penularannya ini yang ganas gitu ya. Ya, makanya kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sakit apapun mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, masyarakat kita, juga bangsa kita ini mudah-mudahan ya ayam tentrem lah Bapak Ibu. Kita susah loh. Ya, kita kalau jadi pengamat politik ya, pemerintahan kita sedang kacau balau ya, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah lah ke jalan yang benar, semuanya tertata dengan baik, tentram, bahagia dunia akhirat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ngafafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa anisyari baitna. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirangipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.